Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rubba as'ath madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rubba as'ath madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Rawahu Muslim. Artinya, berapa banyak orang yang kumal, tak terurus rambutnya serta berdebu, ditolak di pintu-pintu andai ia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Hadis ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita ini meremehkan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, utamanya sesama manusia. Ya, Guru. Sebab siapapun di antara kita, ketika kita meremehkan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah menduduki posisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab terdahulu dikatakan tafarrada bil kamal wa qada li ghairi bin nuqsan. Kata Allah Subhanahu wa taala tunggal di dalam kesempurnaan. Jadi enggak ada satupun yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan kepada selainnya, yakni makhluk-makhluknya, yaitu dengan kehinaan. Maka siapapun yang meremehkan salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menduduki posisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, nabikah, walikah, ketika dalam hatinya terbersit meremehkan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menduduki posisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi Daud ketika lagi asik-asiknya di mihrab, di tempat ibadahnya, beliau membaca kitab Zabur. Di tengah-tengah beliau membaca kitab Zabur, ada cacing. Cacing lagi jalan di hadapannya. Terbersit pada hati Nabi Daud. Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan cacing? Yakni Nabi Daud meremehkan cacing. Ketika Nabi Daud meremehkan cacing, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cacing ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbicara dengan sangat fasih sekali. Kata cacing, "Ya Nabi Allah, inni fil yaumi azkuru la ilaha illallah alfa marrah." Kata cacing, "Wahai Nabi Allah, ketahuilah setiap siang aku membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 kali." Kita berapa kali zikir sehari? Ini cacing setiap hari berzikir la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Wa fil laila usalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam alfa marrah. Sedangkan di waktu malam, kata cacing, aku membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali. Ini cacing. Kalau kita baca sholawat sehari kurang dari 1000, berarti kita kalah. Ya gitu ya? Betul. Paling enggak lebih satu guru lah. 1001 atau 1002. Kalau sama-sama 1000, kalah kita berarti sama cacing.
cacing setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali. Maka apabila kita kalah dengan cacing, maka kita malu. Sebab Nabi Muhammad SAW Nabi kita, bukan nabinya cacing. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad SAW. Bi akrami rusli kunna akramal umami. Sebab kemuliaan Nabi Muhammad SAW, maka kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika cacing tadi berbicara dengan fasih di hadapannya Nabi Daud, kemudian cacing melanjutkan pembicaraan. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, saya setiap hari membaca solawat 1000 kali. Setiap malam membaca solawat 1000 kali. Setiap siang membaca zikir 1000 kali. Sekarang apa yang bisa aku ambil manfaat dari engkau? Iya. Berat. Ngadu amal. Kata cacing, wahai Nabi Allah, sekarang apa yang bisa aku ambil manfaat dari engkau? Langsung Nabi Daud tertunduk ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita yang berani-berani menduduki posisi Allah Subhanahu wa taala, meremehkan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita banyak ibadah, kita banyak zikir, banyak solawat kepada Nabi Muhammad, kalau di dalam hati kita ada terbersit lebih bagus dari orang lain, lebih bagus dari makhluk yang lain, maka seandainya ia belum bertobat dan dia meninggal dalam keadaan dalam hatinya ada bersitan lebih baik dari salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, alqaitu fi nari wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku lemparkan ke nerakaku dan aku gak peduli. Walaupun dia banyak ibadah, banyak zikir, banyak sedekah, banyak baca Quran, kalau dia meremehkan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti bakal dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seorang hamba. Seorang hamba mempunyai sifat pertama hina. Dan seorang hamba tidak memiliki apapun. Hamba ini milik sayyidnya. Kalau zaman dahulu perbudakan itu milik sayyidnya. Katakan saya membeli budak, maka budak ini milik sayyid, milik tuannya. Dan kita ini seorang hamba. Tuan kita, sayyid kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya kemampuan apapun. Kita nggak punya memiliki apapun. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Tauhid, sifat 20, itu ada yang namanya wahdaniyah. Allah Subhanahu wa taala tunggal. Tunggal di dalam sifatnya, tunggal di dalam zatnya, dan tunggal di dalam af'alnya. Maksudnya tidak ada af'al kecuali af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak punya apa-apa. Ketika kita meremehkan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, berarti kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghinakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka tugas kita seorang hamba berusaha bagaimana kita bisa memposisikan kedudukan kita sebenar-benarnya hamba. Tidak boleh naik menjadi sayyid. Kalau kita naik menduduki posisi sayyid, kalau kita naik menduduki posisi tuan kita, merasa sempurna, merasa lebih baik, berarti kita bukan hamba lagi.
Kalau kita bukan hamba, berarti kita membuat sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuat sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ngajak perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita berperang kepada Allah Subhanahu wa taala? Mampukah kita menandingi Allah Subhanahu wa taala? Enggak bakal mampu. Kita ini enggak lebih bagus dari anjing. Kita ini enggak lebih mulia daripada anjing. Bisa kita katakan bahwasanya kita lebih mulia daripada anjing nanti kalau kita sukses dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dihisab oleh Allah dan kita sukses dan kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, baru kita bisa merasakan atau mengatakan bahwasanya kita lebih mulia daripada anjing. Kalau sekarang kita masih belum bisa mengatakan lebih mulia, lebih bagus daripada anjing. Ini sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyiduna Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salim, seorang aulia, seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau pernah diperintahkan oleh abahnya untuk mencari orang yang lebih buruk dari dirinya. Maka beliau ketika diperintahkan oleh abahnya untuk mencari makhluk yang lebih buruk daripadanya, muter-muter beliau nggak dapat. Kembali ke rumah, ngetok pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa? Anakmu, wahai Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kata abahnya Abdullah, apakah engkau sudah menemukan makhluk yang lebih buruk daripada engkau? Maka Al-Habib Abu Bakar mengatakan, wahai Abah, tidak ada satupun makhluk yang lebih buruk di dunia ini kecuali anakmu Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus. Maka tahu bahwasanya dalam dirinya ada nur kewalian. Sebab sifat-sifat seorang wali yaitu merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah dia merasa baik, merasa mulia di hadapan manusia. Justru dia merasa hina, merasa nggak mampu apa-apa, merasa paling hina di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak sombong, tidak meremehkan orang lain, tidak meremehkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni yang paling buruk, yang paling jelek yaitu dirinya. Inilah ciri-ciri daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit hadis ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendudukan posisi kita sebenar-benarnya hamba, sehingga kita tidak pernah naik ke posisi sayyid, yaitu ke posisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita meremehkan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.